Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riki Wahyu Areski dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama jurusan Pemikiran Politik Islam bersama teman saya. Saya Muhammad Reza Al-Fahiri. Kami berdua di sini ingin menyampaikan atau membahas tentang apa itu birokrasi yang bisa disampaikan langsung oleh Bung Reza. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan atau membincang tentang birokrasi di Indonesia. Pengertian birokrasi berasal dari dua kata akar, yaitu birau atau bura, kin kasar penutup meja, dan kresi. Kedua membentuk kata birokrasi. Berbagai sumber berpendapat setidak-tidaknya ada 3 macam arti dari birokrasi. Yang pertama, birokrasi diartikan sebagai government by bureaus, yaitu pemerintahan biru oleh aparat yang diangkat oleh pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, pihak atasan dalam sebuah organisasi formal baik publik ataupun privat. Yang kedua, birokrasi diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintah, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Organisasi biasanya dalam arti ini dianggap bermula pada teori Max Weber tentang konsep sosiologik rasionalisasi aktivitas koleksi. Sekarang saya mau menjelaskan tentang birokrasi dalam pengertian netral dan patologi. 1. Pengertian netral, tidak terkait baik atau buruk. Kedua, birokrasi sebagai patologi. A. Patologi yang timbul akibat gaya manajerial. B. Patologi yang timbul akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana. C. Patologi yang timbul akibat tindakan anggota birokrasi yang melanggar norma dan peraturan perundang-undang. D. Patologi yang timbul akibat perilaku negatif birokrat. Yang terakhir, E. Patologi yang timbul akibat situasi internal berbagai instansi dalam lingkungan pemerintahan. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan dari Bung Reza, yaitu ada 5 unsur penting yang terdapat dalam birokrasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi birokrasi. Yang kedua, visi misi organisasi birokrasi. Yang ketiga yaitu aparatur dan pejabat birokrasi. Keempat, fasilitas birokrasi. Yang kelima, manajemen kepemimpinan birokrasi. Sedangkan pada klasifikasi birokrasi Indonesia itu dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2, yakni yang pertama yaitu birokrasi sektor pusat. Contohnya seperti perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dan lain-lain. Jika dilihat dalam arti luas dan terbagi 2, yakni birokrasi eksekutif. Contohnya kabinet, departemen kementerian negara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu birokrasi negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jika dilihat dalam tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sebagai berikut, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, dan pemerintahan desa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi dan peran birokrasi. Yang pertama ada melaksanakan pelayanan publik, yang kedua pelaksana pembangunan yang profesional atau merit system, yang ketiga perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintahan. Dan terakhir yang keempat yaitu alat pemerintah untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral, bukan merupakan bagian dari kekuatan atau mesin politik atau netralitas birokrasi. Sekarang saya akan menjelaskan tujuan dari birokrasi itu tersebut. Yang pertama yaitu ada sejalan dengan tujuan pemerintahan.
Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan program dan tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara. Yang ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral. Dan keempat, yaitu menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencana, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, dan resolusi. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada gading yang tidak retak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Ya teman-teman dan para sahabat, jangan lupa like, subscribe, subscribe. subscribe and comment. Oke bro.